Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, wisdom. Lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah pendek, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali puisi dari Khalil Gibran. Ia penyair yang lahir di Lebanon, hidup di tahun 1883 hingga 1931. Ini puisi dari bukunya yang sangat terkenal sekali, The Prophet, Sang Nabi. Buku ini terbit pertama kali tahun 23 di Amerika Serikat dan kini sudah diterjemahkan hampir 100 bahasa. Ia disebut salah satu buku terlaris abad ini. Satu kutipan yang terkenal adalah soal cinta. Bunyinya, jika cinta memanggilmu, datanglah. Walau pedang di balik sayapnya melukaimu. Cinta memangkasmu, bahkan menyalibmu, tapi demi pertumbuhanmu. Bukan main. Ini apa artinya ini? Ketika cinta memanggil, kita harus datang, walau pedang melukai, walau kita dipangkas, walau kita disalib. Tapi jika cinta yang memanggil, itu demi pertumbuhan kita. Apa makna ini? Nah, kita gali dulu Khalil Gibran. Ia memang hidup di Lebanon. Ia dalami peradaban di Lebanon, juga termasuk tradisi Kristen dan Islam. Namun ia pun hidup melanglang Eropa, Amerika. Di sana ia berjumpa berbagai filsafat barat. Gibran juga seorang pelukis. Di samping penyair, dia seorang pelukis juga, sehingga imajinasinya memang begitu jauh. Tapi selama hidupnya Gibran tidak menikah. Walau ia dianggap sangat romantis sekali, begitu banyak kutipan-kutipan cinta yang ia buat, sepanjang hidupnya ia tidak menikah. Sehingga cinta dalam puisi Khalil Gibran pun tidak hanya kita tafsir ini cinta erotik laki dan perempuan, tapi cinta di sini adalah gelora dari panggilan hidup. Ini passion, ini life calling, ini panggilan perjuangan. Jika jalan perjuangan datang, memanggil, datanglah sepenuh hati, walau pedang melukai. Nah, kita ingat simbol dari riwayat sebuah piala. Piala itu ketika dia sudah jadi piala, bukan main itu indahnya dan ia diperebutkan dalam berbagai kejuaraan. Tapi tahukah kita bagaimana proses piala itu datang? Bagaimana piala itu lahir? Ia berasal dari satu lempengan tembaga, jika itu piala tembaga. Dan tembaga itu luar biasa. Agar ia mudah dibentuk, ia dipanas-panaskan. Ia dipukul-pukul dengan martir, dengan palu. Kadang-kadang kembali ia disambung-sambung dengan las. Dia diamplas-amplas berkali-kali. Akhirnya ia didinginkan, dipanaskan kembali. Begitu menderita proses lempengan tembaga, sampai akhirnya ternyata ujungnya ia menjadi piala. Nah, itulah gambar secara simbolik betapa kadang-kadang hasil akhir yang begitu indah itu datang melalui satu proses yang penuh dengan penderitaan. Seperti tadi lempengan tembaga, dia harus melalui semua pemukulan, semua las dan pemanasan untuk mudah dibentuk, dan akhirnya ia pun dicitrakan dan dipuja sebagai hal yang diperebutkan dalam
kejuaraan. Nah, begitulah kira-kira gambaran Gibran mengenai makna hidup. Bagi Gibran dan juga saya menyetujuinya, hidup yang bermakna bukanlah sekedar kumpulan dari pesta malam, atau ini kumpulan senja sore hari remaja di pinggir pantai, tapi sebuah panggilan hidup, panggilan perjuangan. Walau kadang seperti tadi yang Gibran katakan, dalam perjuangan itu di balik sayapnya ada pedang yang melukai kita. Kadang membuat kita ini bermakna, bukan karena ia penuh dengan kesenangannya. Kadang air mata, kadang penderitaan itu bermakna jika kita tahu ini kita kerjakan sepenuh hati, kita tahu bahwa ini passion kita. Itulah rahasia hidup yang bermakna, yang orang bilang hidup yang berjuang, tapi kita kerjakan sepenuh hati. Nah, inilah kearifan dari Khalil Gibran, bahwa dalam hidup kita buka mata, bahkan juga buka mata ketiga, mata batin, carilah panggilan hidup itu, carilah life calling itu, carilah perjuangan itu. Jika dia datang dan kita rasakan memang inilah jalan kita, ikuti saja. Walau jalannya terjar berliku, karena tadi seperti Gibran katakan, kadang cinta memangkasmu, kadang menyalibmu, tapi demi pertumbuhanmu. Jadi inilah misteri hidup bermakna. Tak penting duka atau derita, sejauh ada cinta di sana, ia membuat hidup kita terasa hidup yang berjuang. Sampai jumpa.